Hey guys, welcome back to my channel Altaf. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsol yang akan rilis di akhir tahun 2020 guys, yaitu konsol PlayStation 5. Jadi tadi kalian di awal sudah ngelihat video tentang controller DualSense guys ya. Jadi kalau di PS4 itu namanya controller DualShock. Karena memang DualShock itu kelebihannya fitur utamanya itu dengan getar ya. Fitur kalau dikenal dari zaman PS1 itu stick getar. Jadi shock. Jadi dikasih nama shock jadi DualShock. Tapi yang terbaru ini bukan DualShock guys, tapi DualSense. Kenapa kok disebut dengan DualSense? Karena selain fitur shock tadi, juga ada fitur adaptif trigger guys. Jadi nanti di tombol L2 R2 itu akan lebih responsif dan lebih adaptif guys ya. Jadi mungkin untuk semacam game-game FPS atau game-game kayak Uncharted, TLOU, The Last of Us atau game-game yang tembak menembak lainnya kan butuh tahan L2, nembaknya R2. Jadi mungkin bisa lebih adaptif guys ya untuk COD misalnya atau untuk PUBG, PlayStation misalnya. Jadi bisa lebih adaptif, jadi disebut dengan DualSense. Oke, kita itu tentang sticknya guys ya. Sekarang kita membahas tentang konsolnya sendiri guys. Jadi konsol PS5 ini berbeda banget dengan konsol-konsol seri sebelumnya guys. Dari PS1, PS2, PS3, PS4 ya. Itu konsol-konsol sebelumnya tuh konsol banget guys. Dalam arti konsol banget itu orang ngeliat langsung tahu oh itu pasti konsol game. Nah kalau khusus yang PS5 ini bentuknya futuristik loh. Bentuknya futuristik guys. Jadi dia di tengah-tengah mesin tuh warna hitam dan di samping kiri kanannya itu ada semacam casing tambahan ya warna putih. Jadi dual tone ya. Jadi hitam sama putih guys. Jadi orang kalau ngelihat awalnya tuh nggak akan langsung ngira itu konsol game guys, tapi ya semacam kayak gimana ya CPU atau alat lain lah ya. Jadi lebih futuristik guys dan nggak terkesan kaku kayak PlayStation 4 kan kotak-kotak ya, terkesan boxy gitu ya. Jadi di PlayStation 5 nih lebih futuristik. Dan di port depan itu ada dua port ya, port USB A dan USB Type C. Yang Type A ini untuk mungkin hard disk eksternal atau USB atau aksesoris-aksesoris yang lainnya guys ya, kayak kamera HD kamera atau whatever lah ya. Nah, yang USB Type C ini untuk apa guys? Untuk controllernya guys. Ya, benar guys. Di kontrol DualSense ini sudah menggunakan USB Type C untuk fasilitas chargingnya guys. Beda dengan DS4, DS3 atau bahkan kalau DS1 kalau di PS1 PS2 nggak pakai anu ya, nggak pakai charging ya. Yang wireless tuh mulai DS3 sama DS4 itu dia pakai masih USB micro guys ya untuk charging portnya. Sedangkan di stick DualSense ini sudah memakai USB Type C guys. Jadi udah menggunakan USB Type C yang terbaru guys. Jadi untuk fasilitas charging DualSense-nya guys. Terus di PS5 nih ada dua versi guys ya. Ada versi yang menggunakan Blu-ray disc dan ada versi yang lebih ramping hanya digital game saja guys. Jadi itu ada dua pilihan guys. Kan yang selama ini di forum-forum PS4 itu sering diributkan guys ya. Mending mana beli BD atau beli game digital. Jadi ada istilahnya tuh kaum mendang-mending guys. Jadi sekarang mungkin PlayStation bisa melihat konsumennya kok ada dua kubu ya, kubu game BD sama kubu game digital. Jadi di PS5 ini mereka membuat dua konsol yang berbeda guys. Bukan berbeda sih, dua konsol guys. Jadi ada konsol yang BD dan digital aja. Jadi seperti itu guys. Jadi PlayStation ini mungkin melihat para konsumennya, pemakainya, jadi oh ternyata ada yang lebih ngefans ke yang game digital, jadi dia membuat versi yang khusus digital guys. Dan tentunya yang versi khusus digital ini lebih murah guys karena dia tidak mempunyai slot Blu-ray disc-nya guys. Jadi kalau aku cari-cari harga ya info di Google, belum ada info harga resmi sih, tapi di info di Google tuh sekitar 400 euro guys, atau sekitar 4 sampai 5 jutaan rupiah ya kalau dirupiahkan, entah itu sudah pajak atau belum. Ya itu hanya perkiraan aja guys. Sedangkan yang PS5 versi yang ada Blu-ray disc-nya itu lebih mahal dikit guys, sekitar 600 euro atau sekitar 7 jutaan lah, 7-8 juta rupiah nanti. Ini hanya harga estimasi guys. Tapi kalau menurutku
Ya untuk setiap apa ya, nggak ada PS baru emang harganya segitu guys. Dulu contoh PS4 awal muncul rilis ya sekitar 7 jutaan itu. Jadi mungkin ya nggak akan jauh beda guys. Tapi ini ada uniknya guys. Menurut di website PlayStation guys ya. Jadi PS5 ini akan datang bersama dengan beberapa aksesoris guys. Contohnya satu HD kamera, mungkin menggantikan itu loh, kamera PlayStation kamera ya, PS Cam sekarang di HD guys. Jadi mungkin lebih di upgrade jadi HD, dan ada headset wireless guys ya. Jadi yang sebelumnya itu kan mungkin ada juga headset wireless, yang ini kalau nggak salah tuh ada tambahan stereonya atau gimana, yang jelas lebih lebih bagus lah guys ya. Terus yang ketiga itu ada remote media. Jadi selama ini kan di PS4 kan memang bener PS4 bisa memainkan semacam kayak YouTube, musik, film seperti itu guys ya. Tapi kan PS4 tidak ada remote ya. Atau ada tahu atau aku nggak tahu, tapi setahu aku nggak ada guys. Nah, sedangkan di PS5 ini nanti ada remote ya guys. Jadi kalau kita kita menggunakan PS5 tuh untuk ya untuk memainkan media, kita bisa pakai remote itu guys. Nah, entah ini aksesoris ini bundling dengan mesin konsolnya atau tidak. Kalau misalnya bundling dengan harga segitu tuh murah guys, tapi sepertinya nggak mungkin guys. Kalau menurut opini ku sih ini pasti dijual terpisah guys ya, karena headsetnya, HD camnya itu jelasnya udah harganya udah mahal guys ya, nggak mungkin dibanding dengan yang 7 jutaan untuk versi yang ada BD-nya, atau 4 jutaan untuk versi yang digital aja guys. Jadi kayaknya nggak mungkin. Jadi itu pasti akan dijual terpisah. Dan untuk kemampuannya bagaimana guys? Untuk kemampuannya yang PS5 ini sudah RAM-nya udah 16 GB, dan yang paling mengejutkan guys ya, grafiknya guys di PS4 ini 1,8 teraflops guys ya grafiknya. Yang di PS5 tuh 10,3 teraflops, itu hampir 9 kali lipatnya guys bagusnya. Dan memakai engine ini Unreal Engine guys. Jadi sudah mendekati kualitas gambar nyata guys ya. Jadi seakan-akan gambarnya nyata. Kita buktikan aja guys. Dan yang paling keren lagi guys, ini paling keren guys yang aku suka guys. PS5 bisa memainkan game-game Blu-ray disc PS4, alias punya fitur backward compatibility guys. Jadi punya kemampuan bisa memainkan game PS4. Jadi buat kalian-kalian yang sudah punya game PS4 banyak dan kalian ingin beli PS5 dan kalian khawatir, waduh jadi PS4 ku nggak bisa dimainin nih game-gamenya, aku harus jual semua. Nggak usah khawatir guys, karena game-game kalian tuh baik itu BD atau digital bisa dimainkan lagi di PS5 ini guys. Jadi kalian nggak perlu jual BD-nya, kalian perlu cuma hanya perlu jual PS4-nya aja, kalian jual, kalian beli yang PS5 dengan BD yang lama itu masih bisa dimainkan guys. Dan ini sudah resmi guys ya, si PlayStation-nya tuh sudah resmi bilang kalau bisa backward compatibility dengan PS4. Nggak disebutkan PS3, PS2, PS1 ya, nggak disebutkan, tapi aku rasa nggak bisa sih terkait dengan kualitas grafik ya. Hanya disebutkan bisa backward compatibility-nya dengan PS4 aja ya, mungkin karena grafiknya mendekati lah ya. Dan ngomong-ngomong tentang grafik guys ya, jadi di PS4 Pro ini kan 4K ya, 4K 60 fps kalau nggak salah. Kok 60 fps, maaf, 60 ya, 60 kalau nggak salah. Nah yang di PS5 ini 4K 120 atau 8K alias 8K guys. TV-nya aja belum ada, tapi ini konsolnya sudah ada 8K. Atau nggak tahu, mungkin ada TV yang 8K, nggak tahu. Cuma kalaupun ada jelasnya mahal sekali guys. Dan ini kayaknya cocok PS5 ini, sebelum beli PS5 cocoknya kalian harus ganti TV atau monitor yang sudah 4K guys. Kenapa? Karena biar maksimal guys ya. Kita main dengan kualitas tampilan maksimal guys. Jadi seperti itu. Oke, kita bahas apa lagi? Grafik udah, compatibility udah, DualShock udah, harga juga udah. Oke, kita sudah selesai semua guys. Mungkin kalian ada pertanyaan seputar PS5, kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang jelas PS5 ini akan keluar di musim liburan akhir tahun 2020 guys, antara November Desember. Jadi kalian tunggu aja. Dan bagi kalian yang ingin pre-order bisa kalian pantengin terus guys ya, kayak marketplace kayak Tokopedia, atau bahkan di website resminya kalian pantengin, siapa tahu website resminya mengeluarkan PO yang bisa bundling dengan berbagai aksesoris atau games kayaknya. Oh ya, ngomong-ngomong games, khusus game PS5 nih mereka sudah menyediakan 28 games guys ya. Dan yang aku suka itu Resident Evil 8 guys. Itu game yang bagus banget guys. Resident Evil 7 kan sudah, sekarang Resident Evil 8
dengan engine Unreal Engine dengan kualitas seperti nyata. Jadi kita lihat apakah zombinya sudah benar-benar seperti zombie di nyata ini guys. Kita tunggu saja guys di PS5. Oke, demikian info dari channel ini. Dan like kalau kamu suka video ini, like kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share ke teman-temanmu, dan dislike kalau kamu gak suka video ini. Dan jangan lupa guys, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe guys ya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis guys. Oke, see ya.